Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada Rasulullah, kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan memasuki materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk kelas 9, bab yang pertama, yakni meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Sombong amat. Bapak mengambil sumber materinya dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9, juga Al-Quran terjemahan dari Kementerian Negara Republik Indonesia. Baca. Ya. Adapun bab pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Quran surah Al-Hajj ayat 7. Kita perhatikan bersama-sama untuk struktur daripada kata per kata. Wa annas-sa'ata, dan sesungguhnya hari kiamat, atiyatun, pasti akan datang, la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah yab'atsu, pasti akan membangkitkan mangfil kubur, siapapun yang ada di dalam kubur. Damn! Secara keseluruhan, dan hari kiamat itu pasti akan datang dan tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Dan Allah akan membangkitkan orang-orang yang berada di dalam kubur. Untuk hari akhir ini dibagi menjadi dua, ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Kalau kiamat sughra adalah kiamat kecil yang terjadi pada sebagian makhluk hidup. Contoh, kematian, itu kiamat sughra. Kemudian longsor, bencana alam, gempa, angin puting beliung, banjir di sebagian daerah, itu merupakan salah satu contoh daripada kiamat sughra. Adapun kiamat kubra, yakni kiamat yang terjadi pada alam dunia ini, ketika malaikat Israfil yang tugasnya meniup sangkakala meniupkan pada tiupan yang pertama, seluruh dunia rip, the last day of the world, berakhir dunianya, puput, ibarat pasar malam sudah puput. Because I know somewhere deep down in my heart, I still love you.
Nih, kiamat kubra atau kiamat yang besar. Setelah hal ini terjadi, maka masuk ke dalam yaumul barzakh atau hari di mana manusia berpisah antara kehidupan dunia dan menuju gerbang akhirat. Ketika orang yang meninggal kemudian dikubur, ditalkin, maka si mayit ini sudah memasuki alam Oh my God! Wow! Oh my God! barzakh. Nah, itu. Kemudian setelah yaumul barzakh, pada tiupan yang kedua, yaumul ba'ats, hari dibangkitkannya manusia yang dari alam kubur itu. Ya, sebut yaumul ba'ats, hari kebangkitan manusia. Malaikat Israfil meniupkan trompetnya, maka bangkitlah dari alam kubur ini dan dikumpulkan di padang mahsyar atau yang disebut dengan yaumul hasyr, yaumul mahsyar, hari dikumpulkannya manusia. Ibarat kita kalau mau upacara bendera nih, ya, ketika ada bel langsung berkumpul, bertemu di lapangan upacara tersebut. Sama, ya. Untuk apa? Untuk menuju kepada yaumul mizan atau hari timbangan atau hari perhitungan. Maknanya yaumul hisab, hampir sama. Setelah yaumul mizan diperhitungkan amal baiknya yang banyakkah atau amal jelekkah yang banyak. Kalau amal baik yang banyak, maka dia akan masuk ke dalam surga. Kalau amal jelek yang banyak, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ya. Kemudian karena itu diharapkan setelah mengetahui pembelajaran ini yang secara singkat sekali, ya, diharapkan kita mengakhiri kebiasaan buruk. Iya, betul sekali. Yaumul barzakh, yaumul ba'ats, yaumul hasyr, yaumul mizan. Kemudian yang baik masuk ke dalam surga, yang jelek masuk ke dalam neraka. Dan di sini kita akan mendapatkan buku catatan amal baikkah yang banyak atau amal burukkah yang banyak. Buku itu ketika mendapatkannya dari tangan sebelah kanan, insya Allah amal baiknya dan dia akan dimasukkan ke surga. Tapi kalau sudah tangan kiri yang menerima atau dari punggung atau dari belakang kita menerima kitabnya, maka di sini tempatnya. Ketika madrasah, guru sering mengajarkan kita ketika sedang mengambil air wudhu, ketika mencuci tangan, kita selalu berdoa, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Allahumma a'tini, wahai Allah, berikanlah kepadaku kitabi, kitab buku amal catatanku, biyamini, dengan tangan kananku, wahasibni hisabai yasira, dan hisablah dengan hisab yang sangat ringan sekali. Wa a'udzu bika an tu'tiya kitabi bishimali aw min wara'i dhuhri, dan aku berlindung kepadamu akan engkau memberikan tangan kitab itu dari tangan kiriku atau dari punggung belakangku. Wa a'udzu bika an tu'tiya kitabi bishimali aw min wara'i dhuhri, ya, dari tangan kiri atau dari punggung belakang. Nah, ini merupakan ajaran dan doa yang sangat baik untuk kita bersama. Dan untuk materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti sesungguhnya masih sangat banyak sekali. Namun dikarenakan pada era pandemi sekarang ini, Bapak selalu berpesan, yang pertama jaga kesehatan, yang kedua tidak henti-henti untuk pembelajaran kita melalui media sosial, baik itu WhatsApp, YouTube, ataupun via Facebook mungkin.
Ya, karena itu Bapak berpesan bagi yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu, bagi yang belum like terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk memberikan komentar di kolom komentar. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Jika ada perkataan yang benar itu merupakan hidayah dari Allah. Jika ada perkataan yang salah itu adalah dari Bapak pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.